Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, teman-teman yang beriman, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang sangat mulia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kenikmatan-kenikmatan, di antaranya kenikmatan iman, kenikmatan sehat serta umur yang panjang, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita masih bisa dapat mendengarkan kajian-kajian, kita masih bisa dapat beraktivitas, kita masih bisa dapat menambah pundi-pundi amal kita untuk menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriringkan salam selalu kita curahkan, kita sampaikan kepada manusia terbaik, manusia pilihan Allah, dialah baginda kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang beriman, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar, kita akan sama-sama menyampaikan tentang ada kisah seorang yang jahatlah, seorang yang banyak dosa tetapi akhirnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir hayatnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam pernah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus jenazah seorang lelaki pelaku maksiat semasa hidupnya. Namun kala mengurus jenazah lelaki tersebut, Nabi Musa alaihissalam ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akhir yang baik atau husnul khatimah pada jenazahnya. Dinukil dari riwayat hadis dalam kitab Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar al-Usfuri, Nabi Musa AS mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus jenazah seorang lelaki di pembuangan sampah. Diketahui warga di perkampungan tersebut membuangnya dan tidak ada yang mau mengurusnya karena perilaku fasik almarhum. Wahai Musa, di suatu perkampungan ada seorang lelaki mati di pembuangan sampah. Ia adalah salah satu di antara kekasihku. Namun para tetangganya tidak mau memandikan, mengapani dan menguburkannya. Karena itu pergilah, mandikan, kafani, salati dan kuburkanlah sewajarnya. Sesampai Nabi Musa alaihissalam di perkampungan tersebut, beliau pun mulai menanyai warga tentang keberadaan jenazah tersebut. Saat warga perkampungan mengabarkan bahwa jenazah dibuang di pembuangan sampah, mereka juga menceritakan perilaku jenazah semasa hidupnya. Nabi Musa alaihissalam yang mendengar banyak informasi mengenai perilaku buruk si jenazah pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berkata, "Tuhanku, Engkau memerintahkanku untuk menguburkannya dan mensolatinya, padahal orang-orang menyaksikan keburukannya. Engkau lebih tahu daripada mereka tentang pujian dan cercaan." Allah Subhanahu wa taala kembali menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membenarkan informasi tentang perilaku buruk jenazah yang didengarnya. Namun Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan amalan terakhir yang dilakukan oleh jenazah lelaki tersebut sebelum ia menemui ajalnya. Usut punya usut, amalan terakhir yang dilakukan oleh lelaki tersebut adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut riwayat, ada 3 doa yang dipanjatkan oleh lelaki tersebut di hari-hari terakhirnya. Pertama, lelaki tersebut mengakui perbuatan maksiat yang dilakukannya. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui perbuatan-perbuatan maksiatku yang sebenarnya juga aku benci dalam hati. Namun ada 3 hal berkumpul bersamaku sehingga aku melakukan perbuatan maksiat yang sebenarnya aku benci dalam hati, yaitu hawa nafsu, teman yang buruk dan iblis. Karena itu ampunilah aku." Kedua sang lelaki juga mengakui bahawa tempatnya semasa hidup berada di lingkungan orang fasik. Meski demikian, ia juga pernah berada di sekitar orang-orang soleh dan mengaku lebih senang berada di sana. "Wahai Tuhanku, Engkau tahu aku melakukan perbuatan maksiat dan tempatku adalah bersama orang-orang fasik. Akan tetapi sebenarnya aku juga senang bersama orang-orang soleh dan senang dengan sikap zuhud mereka. Tentu tempat bersama mereka lebih aku senangi daripada bersama orang fasik." Hingga doa terakhir yang dipanjatkan lelaki tersebut adalah pernyataan dirinya
yang berjanji akan mendahulukan hajat orang soleh dibanding orang yang fasik. Di samping itu, ia juga memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai doa terakhirnya. Wahai Tuhanku, seandainya Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, para wali dan nabi akan merasa senang, sedangkan setan-setan, musuhku dan musuhmu, akan sedih. Begitupun sebaliknya. Dan aku pun tahu bahawa kegembiraan para kekasih kepadamu lebih Engkau senangi daripada kegembiraan setan-setan dan pengikutnya. Karena itu, ampunilah dosaku ya Allah. Sebagai zat yang maha pengasih dan maha penyayang, Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dosa-dosa jenazah lelaki tersebut karena amal terakhir yang dilakukan. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW juga mengabarkan dalam hadis bahawa amal seseorang dinilai dari akhir hayatnya. Dari Abu Umamah Al-Bahilil disebutkan, yang artinya, jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Dia akan membuatnya banyak beramal. Beliau ditanya, bagaimana Allah membuatnya banyak beramal? Beliau menjawab, diberinya taufik untuk beramal soleh sebelum mati, kemudian dia dicabut dalam keadaan seperti itu. Hadis riwayat Ahmad. Itulah tadi sahabat yang beriman, kisah nyata tentang seorang pelaku maksiat, tetapi di akhir hayatnya dia bertobat, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menerima taubatnya dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Kesimpulannya, maka dari itu, dari sekarang kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebanyak apapun dosa kita yang pernah kita lakukan, mari kita terus untuk bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin itu saja sahabat yang beriman. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kebenaran hanya milik Allah. Saya